Selamat pagi, saudara-saudara. Saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan 2 Tawarik 25 keseluruhan ayatnya. Ditambah yang pasal 26 ayat 1 dan 2. Temanya saya berikan judul kemenangan sebagai awal dari kekalahan. Saudara, hari ini kita bertemu dengan tokoh namanya Amasya. Tokoh Amasya ini punya arti nama yang bagus sekali ya. Artinya namanya Tuhan yang kuat. Ya, artinya Tuhan yang kuat. Tetapi kita lihat kehidupannya nampaknya tidak memperlihatkan Tuhan yang kuat ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ada 5 poin utama dalam pembacaan kita. Yang pasti Amasya ini memerintah 29 tahun. Dan ketika dia memerintah kerajaan Yehuda ya, berarti keturunan Daud. Nah, di tetangganya itu ada kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu yang memerintah pada zaman itu tuh Raja Yoas. Nanti kita melihat konfliknya dengan Yoas. Sekarang kita akan coba lihat bagian pertama dari kitab 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai ayat 4 dulu. Judulnya ini saya beri judul untuk bagian pertama, menangkap pembunuh raja. Nah, ini dari 4 ayat pertama ini kita melihat ada kisah menangkap pembunuh raja, karena memang dicatat di sana Amasya ini menangkap pembunuh raja yang sebelumnya ya, Raja Yehuda sebelumnya kan dibunuh, dan kemudian menghukum mati mereka. Ulangan 24 ayat 16 dikutip oleh penulis 2 Tawarik, bagaimana si Amasya ini membunuh orang-orang yang membunuh raja tersebut, tetapi anak-anaknya tidak ikut dibunuh gitu. Karena sesuai kitab Musa, sesuai Ulangan 24 ayat 16, Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Jadi jelas di sini Amasya mencoba untuk mempraktekkan firman Tuhan di awal-awal pemerintahannya ya, mencoba mempraktekkan firman Tuhan. Jadi masih bagus nih kisahnya nih. Nah, kemudian kita melangkah ke poin kedua, ayat 5 sampai 10. Ayat 5 sampai 10 ini saya beri judul memulangkan Israel. Jadi kerajaan Yehuda memulangkan Israel. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat bagian kedua ini entah gimana, apa yang terjadi kita nggak dicatat di sini. Orang-orang Yehuda ini berniat berperang melawan siapa? Nantinya kita tahu berperang melawan Edom ya. Bangsa Edom itu masih saudaranya sendiri sebenarnya. Dikumpulkanlah 300.000 teruna dari antara orang Yehuda, dan kemudian Raja Amasya itu menyewa tentara Israel itu 100.000. Nah, lalu kemudian dicatat di sini, seorang abdi Allah datang dan berkata, ayat 7-9 tadi ya, ya Raja, jangan biarkan tentara Israel yang 100.000 ini bergabung, karena Tuhan tidak menyertai Israel. Saya garis bawahi ya, karena Tuhan tidak menyertai Israel. Nah, kalau Raja masih ngotot untuk mereka ini bergabung demi menambah kekuatan perang, nanti Tuhan atau Allah itu berkuasa menggelincirkan engkau di depan musuh, karena Allah punya kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Nah, Amasya kan gak mau rugi ya. Loh, tapi saya sudah telanjur bayar 100 talenta. Terus gimana dong duitnya? Terus abdi Allah mengatakan Tuhan dapat memberikan lebih dari itu. Ya, Tuhan bisa menggantikannya lebih dari itu. Nah, yang terjadi di sini adalah Amasya taat. Ya, terhadap pesan abdi Allah, dia dengar-dengaran, dia taat. Dia tidak jadi menyewa pasukan Israel itu, disuruh pulang mereka. Dan ketika disuruh pulang, marahlah mereka. Ya, marah. Wah, kamu gak pakai kita ya. Marah mereka ya. Nah, setelah marah, pulang. Nah, Raja Yehuda, si Amasya ini mendapatkan keberanian dan pergi berperang. Ya. Setelah Amasya pergi berperang melawan orang Edom dan ternyata menang. Tuhan kasih kemenangan ya, saudara ya. Tapi entah bagaimana apa yang terjadi, kita tidak tahu apakah dia terpesona dengan bentuknya ilah-ilah dari bangsa Edom. Dia pulang itu membawa ilah-ilahnya bangsa Edom. Nah, kemudian dikatakan dia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban atau beribadah kepada allah-allah orang Edom. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya, dan ia menyuruh abdi Allah, nabi, untuk berkata kepadanya, kenapa kok kamu nyembah Allah dari satu bangsa yang gak bisa melepaskan bangsa itu dari tanganmu gitu. Kan kamu sudah binasakan bangsa itu, Allahnya gak bisa menyelamatkan mereka, kok kamu malah nyembah Allah yang gak bisa menyelamatkan mereka? Itu kan ironi gitu ya. Nah, saudara, tapi kemudian Amasya gak mau dengar, malah ngancam, kamu siapa yang angkat jadi penasehat?
begitu ya. Langsung hamba Tuhan tuh diam dan mengatakan, oh memang Tuhan sudah tetapkan kamu untuk mengalami hukuman ini, karena kamu nggak mau mendengarkan nasihat saya. Nah, jadi itu titik baliknya saudara-saudara ya, mendapatkan berkat, tapi justru berkat itu menjerat dia. Bagian keempat, dia mulai terpikir untuk nantang Israel. Entah gimana tiba-tiba muncul pikiran, aku mau nantang Israel, karena aku udah menang lawan Edom ya. Tiba-tiba dia merasa pede sekali, dia ingin menantang Raja Israel. Nah, kita lihat ayat 17-24. Nah, di sini kita melihat kontras saudara-saudara ya. Kontras yang pertama, setelah terjadi bagaimana dia tuh berbalik menyembah Allah-Allah Edom ya. Kehidupannya mulai menjadi kehidupan yang kontras dari sebelumnya. Kalau sebelumnya di ayat-ayat awal, di ayat 5-10 kita melihat dia memulangkan pasukan Israel. Kini di ayat 17-24 dicatat bagaimana ia dipulangkan dengan malu ya oleh Israel. Dia menantang Israel berperang, dia kalah, dan Raja Yoas itu memulangkan dia dengan mempermalukan dia. Tapi kontras pertama ini belum selesai, masih akan ada muncul kontras yang berikutnya. Sekarang kita lihat kontras yang kedua. Tadi dia memulangkan, sekarang dipulangkan. Yang kedua adalah di awal dia menangkap pembunuh raja, dan sekarang kebalikannya, dia ditangkap oleh pembunuh raja untuk dibunuh. Nah, itulah akhir hidup yang ironi ya. Kemenangan atas Edom menjadi awal kekalahan. Seperti apa itu kejadiannya? Bahwa berkat itu menjadi jerat bagi Yehuda. Yang pertama-tama kita melihat hadir lebih dahulu kekalahan rohani yang kemudian disusul dengan kekalahan sepenuhnya secara jasmani termasuk ya. Nah, kekalahan rohani dimulai dengan ketika lahir ironi terkait patung-patung berhala ya. Dia menyembah Allah yang justru tidak bisa menyelamatkan dari tangan Yehuda. Justru Allah-Allah itu yang dia sembah ya. Ada ironi di sini. Lalu juga ketika abdi Allah menegur, ada kekerasan hati di mana dia tidak mau mendengar teguran itu, bahkan ia menolak nasihat. Dari kekalahan rohani ini muncullah kekalahan yang sepenuhnya, kekalahan jasmani ya, di mana muncul keyakinan diri berlebihan menantang Israel, dan ketika ia kalah bukannya dia mendekat, justru makin menjauh dari Tuhan sehingga ia binasa sendiri. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini, dari semua pemaparan ini saudara, dari 5 bagian yang sudah kita bahas tadi. Pelajaran pertama, bangsa Yehuda, umat Allah selama ini sudah mengerti ya, sudah tahu bahwa ada nubuatan Kejadian 3 ayat 15, di mana dinubuatkan bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular, dan tetapi dalam peristiwa itu ular akan menghancurkan tumit dari keturunan perempuan. Jadi keturunan perempuan itu akan mengalami sebuah peristiwa yang seolah-olah kekalahan ya, karena tumitnya diserang ya. Tapi sebetulnya dari apa yang nampak seperti kekalahan itu muncul kemenangan, karena kepala ular dihancurkan. Nah, umat Tuhan tentu bertanya, siapa yang dimaksud keturunan perempuan ini? Di ayat 1 dari 2 Tawarik 25 dicatat bahwa Amasya itu adalah seorang keturunan perempuan. Kalau Anda baca di ayat 1, nama ibu Amasya disebut di sana untuk menunjukkan bahwa Amasya adalah keturunan perempuan. Tetapi mengapakah yang terjadi dalam hidup Amasya justru kebalikan dari Kejadian 3 ayat 15. Justru Amasya itu mengalami kemenangan yang menghasilkan kekalahan, bukan seperti dalam Kejadian 3 ayat 15 bagaimana kekalahan itu justru menghasilkan kemenangan. Jelas dari peristiwa ini, Kejadian 3 ayat 15 yang menjanjikan keselamatan lewat kekalahan seorang perempuan, kekalahan seorang keturunan perempuan tidak tergenapi dalam peristiwa kehidupan Amasya. Mereka masih harus menantikan raja yang lain, raja yang sejati, yang melalui seolah-olah kekalahannya itu menghasilkan kemenangan. Dan memang Yesus Kristuslah orangnya, raja sejati itu, yang melalui penyalipannya yang seolah-olah seperti sebuah kekalahan, justru lewat kematiannya itulah terjadi kemenangan, terjadi keselamatan, terjadi penebusan. Bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 17 ya, digambarkan Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang dikejar-kejar oleh si jahat, yang dihancurkan berusaha dibinasakan oleh si jahat, tapi dia yang justru membawa kebinasaan bagi si jahat. Nah, pelajaran kedua dikatakan di ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi the heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utamanya adalah masalah hati. Dia tidak melakukan dengan segenap hati. Nah, tapi kita ingat, untuk masalah hati ini, masalah dosa yang radikal ini, yang berakar, berurat akar di dalam hati manusia ini, solusinya hanyalah bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri.
Ibrani 10 ayat 22 menyatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau kita membaca teliti, ayat 22 dari Ibrani 10 ini didahului oleh ayat-ayat yang berbicara tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kematian Kristus itulah yang membawa kepada kita itu satu kehidupan yang tertransformasi. Ketika kita beriman kepadanya, ketika kita percaya kepada karya kematian Yesus yang mengampuni dan menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, iman itu hadir karena karya Roh Kudus yang membersihkan hati kita dari hati nurani yang jahat. Nah, lambang luarnya adalah baptisan, tubuh kita dibasuh dengan air, dan apa yang terjadi di luar kita, yaitu pembaptisan, melambangkan apa yang ada di dalam hati kita, yaitu pembersihan dari hati nurani yang jahat itu. Jadi lewat kematian Kristus dan iman kita atas karya Kristus itu, kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tidak berhenti sampai di situ, 1 Petrus 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kali ini juga masih disinggung soal baptisan. Ya, baptisan itu dilayankan kepada kita juga dalam rangka kita sendiri, pihak yang menerima baptisan, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi lagi-lagi baptisan dikaitkan dengan pembersihan hati nurani. Tapi kali ini saudara disinggung soal kebangkitan Yesus Kristus, karena ketika kita dibaptis lalu kita keluar dari air, ya, kita dibangkitkan ke dalam kehidupan yang baru. Kita menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sekali lagi, kematian dan kebangkitan Kristus yang di dalamnya kita bersekutu melalui iman, itu memberikan kepada kita hati nurani yang dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Nah, tapi pelajaran ketiga, ketika kita sudah ikut Tuhan dengan sepenuh hati sebagai murid Tuhan, ingat doa Bapa kami. Ya, ini poin terakhir saya. Doa Bapa kami ada kalimat begini: jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat itu diucapkan persis setelah permintaan, minta makan, dan minta ampunilah kami kesalahan kami. Nah, saudara, jadi intinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan waktu kamu minta berkat Tuhan, berkat jasmani rohani, ingat berdoa juga, jangan bawa kami dalam pencobaan. Maksudnya apa? Jangan sampai apa yang jadi berkat itu jadi jerat. Jangan sampai kemenangan yang kamu peroleh justru jadi awal kekalahan kamu. Nah, Bapak Ibu, itu poin terakhir saya. Kita semua sudah percaya Yesus, hati nurani kita sudah dibersihkan semua, ya. Nah, masalahnya sekarang ingat doa Bapa kami. Jangan sampai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari ini justru menjadi jerat. Berkat apapun, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam keluarga, jangan sampai itu menjadi jerat. Karena itu berdoa, jangan bawa kami dalam pencobaan.